Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Acara kebaktian Minggu KKBP Resort Medan Sleman, Minggu Kantate 10 Mei 2020, menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan 4. Hukum Taurat untuk kita dalam ibadah minggu ini, yaitu hukum Taurat Tuhan yang keenam, dan maksudnya, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 3 dan ayat 4. Selamanya
pengakuan dosa dan janji pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan orang yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah kami dari dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 38 ayat 1 dan 4. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu pada saat ini adalah yang tertulis dalam kitab Ulangan 31 ayat 14 sampai ayat 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberikan perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri di dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk? Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka,
Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista oleh mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 344 ayat 1 dan 3. Bersama-sama dengan teman seiman di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jumat ada di halaman belakang dari acara ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 353 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan, berita sukacita untuk minggu kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan 12. Saya bacakan demikian. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa
dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekitar tahun 89 Kaisar Domitianus yang memerintah di Kekaisaran Romawi membuat satu perintah yang sangat politis, di mana dia memerintahkan supaya seluruh orang yang berada dalam kekuasaan pemerintahannya menyembah kaisar. Saudara-saudara, perintah yang sangat politis ini adalah sesuatu perintah yang sangat sulit untuk diterima dan dilakukan oleh orang Kristen. Karena dalam perintah itu hendak dikatakan bahwa kaisar yang disembah adalah di atas segalanya. Bahkan kaisar dianggap sebagai dewa dan sebagai Tuhan. Tentu saudara-saudara, bagi orang Kristen itu adalah hal yang tidak mungkin. Hal yang tidak mungkin dilakukan. Karena bagi orang Kristen hanya Kristuslah yang patut disembah, satu-satunya Tuhan di atas segalanya. Saudara-saudara, dengan sikap orang Kristen yang tidak mau menyembah kaisar itu mendatangkan dampak yang sangat buruk bagi mereka. Mereka diburu-buru, dikejar-kejar, rumah mereka dilempari, dan tidak seorang pun bisa bernyanyi dan berdoa di dalam rumah mereka. Dan ketika rumah mereka dilempari, tidak ada yang melarang, karena sesungguhnya itu direstui oleh kekuasaan pada saat itu. Saudara-saudara, keadaan yang sangat menyedihkan lagi. Banyak orang Kristen dianiaya, bahkan dibunuh. Keadaan itu membuat mereka menjadi berserak, membuat mereka menjadi porak-poranda, membuat mereka lari dan harus menyelamatkan dirinya, sekalipun ke tempat yang relatif aman, supaya mereka bisa merasa aman dari pengejaran tentara Romawi. Saudara-saudara, salah seorang dari orang-orang Kristen pada saat itu yang mengalami penderitaan yang sangat berat itu adalah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes, dia dibuang ke Patmos. Di sanalah dia bergumul dengan begitu berat.
Di sanalah dia bergumul di dalam imannya. Mungkin kita boleh membayangkan pergumulan Yohanes di dalam doanya yang begitu kusuk, seperti apa yang dilakukan Yesus di Taman Getsemane, di mana Yesus berdoa, bergumul dan berpeluh keringat karena di depannya telah ada kematian, yaitu Judas dan gerombolannya. Saudara-saudara, dalam keadaan seperti itu mereka terus berdoa dan mereka tidak kenal lelah sekalipun dalam keadaan yang sangat mencekam, karena memang pilihan satu-satunya yang dapat dilakukan adalah terus berdoa di tengah-tengah kehidupan mereka. Saudara-saudara, dalam pergumulan iman yang seperti itu, Yohanes mendapat wahyu dari Tuhan. Itulah nats yang saya bacakan tadi. Yohanes mendapat satu penglihatan iman, di mana Tuhan menyingkapkan rahasia kepada Yohanes dari apa yang dilihat oleh Yohanes. Yohanes melihat dan mendengar suara yang nyaring dari sorga mengatakan, telah tiba keselamatan dari kuasa pemerintahan Allah. Pendakwa telah dilemparkan. Artinya penganiaya itu telah dilemparkan. Dan mereka yang bernyanyi itu adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang taat walaupun mati, tetapi mereka bersuka cita di sorga. Saudara-saudara, itulah yang dilihat oleh Yohanes dan yang ditunjukkan Tuhan kepada Yohanes. Apa yang dilihat Yohanes ini, saudara-saudara, itu memberikan satu kepastian bahwa ternyata Allah itu tidak tinggal diam dalam penderitaan orang percaya. Pada saatnya kejahatan dan penderitaan akan dilenyapkan, keadilan dan kebenaran pasti bangkit, dan Allah akan mengeringkan segala air mata. Saudara-saudara, itulah kepastian yang mau dikatakan dari apa yang dilihat oleh Yohanes yang diperlihatkan Allah kepadanya. Ini memberikan keyakinan bagi setiap orang percaya di sepanjang zaman bahwa dalam penderitaan orang percaya Allah tidak tinggal diam. Allah pasti akan bertindak dan kejahatan pasti akan dilenyapkan, keadilan dan kebenaran pasti bangkit. Tetapi tentunya bagi orang percaya dituntut untuk tetap setia dan bertahan memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa artinya firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sekarang dan dalam kehidupan kita esok, lusa, dan seterusnya? Saudara-saudara, kita diingatkan bahwa menjadi orang Kristen tidaklah gampang. Dan ini harus kita pahami. Ini harus kita sadari. Dalam kehidupan orang Kristen membutuhkan perjuangan, membutuhkan ketaatan, dan membutuhkan kesetiaan.
dari sejarah yang ada dalam perjalanan gereja dan perjalanan kehidupan orang percaya, pada masa Kaisar Nero juga orang Kristen tidak kalah sakitnya menghadapi sesuatu penderitaan, di mana orang Kristen difitnah. Orang Kristen disebutkan adalah orang yang tidak bermoral dan orang yang melakukan cinta sedarah. Hal ini adalah sesuatu yang dipolitisir dari ajaran Kristen pada saat itu yang mengatakan kasihilah sesamamu seperti diri sendiri. Orang Kristen juga pernah difitnah dengan menuduh bahwa orang Kristen itu adalah kanibal, pemakan daging manusia. Saudara-saudara, fitnah ini adalah juga ajaran yang diplesetkan, yang dipolitisir supaya orang Kristen mendapat penderitaan dan mendapat kesusahan. Mereka memfitnah karena ada ajaran Kristen yang mengatakan dalam perjamuan kudus, makanlah, ini adalah tubuhku, dan minumlah, ini adalah darahku. Perkataan Tuhan Yesus itu dipelintir menjadi sesuatu hal yang tidak baik supaya orang Kristen mengalami kesusahan, mengalami penderitaan pada saat itu. Saudara-saudara, pada zaman yang kita hadapi ini juga, untuk esok, lusa, dan seterusnya, menghidupi keteladanan Kristus di tengah-tengah moral dunia yang berbeda, moral dunia yang sangat jahat ini, saudara-saudara, itu juga akan memungkinkan kita mendapatkan ejekan, mendapatkan perlawanan, bahkan juga mungkin mendapatkan pendiskreditan di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat kita. Mungkin dunia ini akan mengatakan kita ini adalah orang yang aneh, karena kita hidup dengan keteladanan Kristus yang dianggap itu adalah sesuatu yang aneh, yang sangat berbeda dengan dunia yang jahat ini. Dan itu juga pasti bisa mengakibatkan penderitaan dalam kehidupan kita di zaman ini. Saudara-saudara, orang Kristen harus hadir melayani Tuhan di tengah-tengah zaman ini. Melayani Tuhan. Semua orang tanpa terkecuali yang namanya percaya dan orang Kristen, dia harus melayani Tuhan di tengah-tengah zaman ini. Melayani Tuhan yang dimaksudkan, saudara-saudara, adalah hidup melakukan kehendak Tuhan dan hidup yang bersaksi tentang Kristus. Saudara-saudara, itulah sesungguhnya arti dan pengertian hidup melayani Tuhan. Tidak sedangkal dengan apa yang kita dengar pada masa sekarang ini. Ada banyak orang dengan gampang dia mengatakan bahwa dia melayani Tuhan. Mungkin hanya karena dia bernyanyi di gereja, mungkin karena dia hanya melakukan sesuatu perbuatan sosial dan lain-lain sebagainya. Tapi sesungguhnya kita harus pahami bahwa melayani Tuhan itu yang pertama sekali adalah melakukan kehendak Tuhan dalam totalitas kehidupan kita dimanapun kita berada. Lalu melayani Tuhan selanjutnya adalah menjadi saksi daripada Kristus sekalipun ada ancaman kematian dalam kesaksian itu. Saya mau cerita tentang seorang India. Saya ada baca buku kesaksiannya. Dia masuk menjadi pengikut Kristus.
Dan keadaan itu membuat keluarganya menjadi terganggu di dalam sosial masyarakat, karena keluarga itu adalah keluarga terpandang. Lalu keluarga itu menganggap bahwa anaknya itu telah mencoreng wajah mereka karena dia beralih agama. Lalu pada satu saat keluarga itu menentukan sesuatu tindakan yang akan dilakukan, meminta ketegasan daripada anaknya itu. Lalu pada satu hari anak itu dipanggil dan diminta ketegasannya, tetapi kepadanya telah diarahkan algojo untuk menembak dia apabila dia bertahan dalam agama yang baru yang dia ikuti, atau katakanlah apabila dia bertahan sebagai pengikut Kristus. Lalu kepadanya ditanyakan, apakah engkau masih dalam agamamu yang baru, atau kau kembali kepada keluarga di dalam agama yang dianut keluarga selama ini? Apabila engkau masih bertahan dalam agamamu yang baru, maka senjata ini akan membunuhmu sekarang juga. Lalu dia berpikir, dalam keadaan genting ini aku harus melayani Tuhan. Dalam keadaan ancaman kematian ini aku harus melayani Tuhan. Lalu dengan tenang dia mengatakan, aku akan tetap sebagai pengikut Kristus. Lalu entah apa yang terjadi, algojo itu menarik pelatuk daripada senjata itu, dan senjata itu tidak memuntahkan pelurunya. Saudara-saudara, kita harus pahami secara mendasar dan secara mendalam, hal melayani Tuhan itu adalah sesungguhnya, itulah akarnya, itulah yang sesungguhnya. Saya kaget melihat di perkotaan metropolitan ada banyak ibu-ibu yang dikatakan dalam tanda kutip ibu-ibu sosialita. Lalu mereka dengan gampang mengatakan bahwa kelompok mereka adalah kelompok yang melayani Tuhan. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Karena melayani Tuhan, mereka meninggalkan anaknya di rumahnya. Mereka meninggalkan suaminya di rumahnya. Mereka membiarkan anaknya terlantar. Mereka membiarkan keluarganya terlantar karena katanya mau melayani Tuhan, karena mau kumpul melakukan PA, karena kumpul mau melakukan puji-pujian, karena mau kumpul mau melakukan sesuatu kepada kumpulan yang lain. Saudara-saudara, apakah itu yang melayani Tuhan? Sesungguhnya justru perbuatan seperti itu adalah tindakan yang menghina dan mengkhianati Tuhan. Oleh karena itu, saya mau ingatkan seluruh orang percaya, tolong jangan terlalu gampang mengatakan melayani Tuhan tapi tidak pernah menjadi saksi Kristus. Tolong jangan terlalu gampang mengatakan melayani Tuhan tapi tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, apa yang mau kita renungkan di dalam kehidupan kita? Saya mencoba mencatat beberapa poin dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudara, saya katakan menjadi Kristen itu tidak gampang, tapi jangan menyerah. Hendaklah setia sampai mati. Kesetiaan, yakinlah, pasti tidak akan sia-sia, karena kesetiaan akan mendapatkan mahkota kehidupan. Yakinlah bahwa kemenangan pasti ada di tangan Allah. Kemenangan tidak harus pada akhir zaman, tetapi kemenangan juga bisa kita nikmati di dalam kehidupan kita. Dari firman Tuhan yang dilihat oleh Yohanes ini, Allah menunjukkan kepada mereka bahwa mereka akan menikmati kemenangan karena Kaisar Domitianus dalam waktu dekat akan tumbang.
kekuasaannya terbatas. Lalu mereka akan menikmati kemenangan itu dan dapat hidup normal sebagaimana biasanya. Yang kedua, saudara-saudara, jangan berkecil hati dan jangan putus asa. Bertahanlah dalam iman dan tetaplah berpengharapan. Seberat apapun penderitaan yang kita hadapi dan segenting apapun kesusahan yang kita hadapi, tolong jangan berkecil hati dan jangan putus asa. Tapi justru keadaan itu menjadi alasan kita untuk semakin bertahan dalam iman, untuk semakin berpengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan sikap seperti itu, saudara-saudara, kita tidak akan menjadi lemah. Tuhan memperlihatkan kepada Yohanes, orang yang setia adalah yang menikmati kemenangan dan mahkota kehidupan. Renungan yang ketiga, saudara-saudara, dalam hidupmu pilihlah untuk tertawa nanti dan seterusnya, walau saat ini harus menangis dalam penderitaan dan kesusahan yang kita hadapi. Kalau memang harus menangis karena penderitaan yang sedang terjadi, nggak apa-apalah menangis. Tetapi persiapkan dirimu dalam keadaan itu untuk tertawa nanti dan seterusnya di dalam kehidupan. Karena apabila kita memilih untuk tertawa, tetapi di dalam tertawa itu kita mungkin menjadi mengikuti monster zaman ini, menjadi mengikuti rayuan zaman ini untuk beralih dari Allah, untuk beralih daripada Kristus. Kita tertawa mungkin sekarang, kita menganggap sudah menyelamatkan diri kita. Kita mengatakan tidak menahan kesakitan. Saudara-saudara, sikap seperti itu adalah merupakan satu kebinasaan. Tertawa sekarang, tapi menangis nanti untuk selamanya. Renungan yang keempat, kekuatan kita dalam menghadapi segala problematika kehidupan kita adalah dengan tetap memegang teguh dan meyakini kematian dan kebangkitan Yesus itu. Keyakinan seperti inilah yang melahirkan kuasa dan kekuatan dalam diri kita. Artinya kalau kita berada dalam keyakinan ini, maka dengan sendirinya akan terbangun kekuatan dalam kehidupan kita untuk menghadapi penderitaan dan kesusahan yang terjadi dalam kehidupan kita, dengan berpegang teguh kepada kebangkitan Yesus itu. Renungan yang kelima, saudara-saudara, sekalipun kita melihat dan merasakan kuatnya iblis itu menyusahkan kita, sekalipun kita sepertinya melihat kekuatan iblis itu begitu kuat untuk mencoba menghancurkan kehidupan kita, saudara-saudara, jangan tertipu dengan kekuatan iblis. Kenapa? Karena sesungguhnya kekuatan iblis itu adalah seperti seekor ayam yang menggelepar-gelepar karena sudah disembelih. Sebenarnya itulah sisa-sisa kekuatan iblis. Bahwa iblis itu sesungguhnya kepalanya telah diinjak oleh Yesus di dalam kematian Yesus dan di dalam kebangkitan Yesus itu sendiri. Jadi iblis itu sebenarnya kekuatannya hanya mencoba untuk memperdaya kita,
Tapi kalau untuk membinasakan kita, untuk menghancurkan kita, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin lagi terjadi. Karena Kristus telah memenangkan, kehidupan yang selama-lamanya itu dengan mengalahkan si iblis di dalam kematian dan kebangkitannya itu. Saudara-saudara, marilah kita jalani kehidupan kita hari ini, esok, dan seterusnya. Sebobrok apapun keadaan yang mengancam kita, yang menganiaya kita, mari kita tunjukkan iman kita yang sesungguhnya. Kita setia dalam perlawanan itu. Karena bahwa orang yang setia dan taat sampai mati, dialah yang akan memperoleh kemenangan dan mahkota kehidupan, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Tuhan kepada Yohanes. Kita pasti bisa menang untuk melawan segala tantangan, melawan segala kesusahan, melawan segala penderitaan. Setialah sampai akhir. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah meyakinkan kami dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami melihat menjadi orang Kristen itu memang tidaklah gampang. Dalam sejarah perjalanan orang Kristen dan gereja di dunia ini, bahwa orang percaya itu selalu menghadapi banyak kesusahan, banyak penderitaan, dan juga mungkin menghadapi penganiayaan dan ancaman. Tapi terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah membiarkannya sesungguhnya. Engkau telah menunjukkan kuasa dan kekuatan-Mu. Orang-orang yang menang itu, yang setia dan taat kepadamu dalam imannya, sekalipun harus melalui kematian, tapi merekalah yang Engkau nyatakan orang-orang yang menang dan yang mendapat mahkota kehidupan. Ya Tuhan, tolonglah kami dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Banyak hal mungkin yang bisa terjadi, yang harus kami hadapi dalam kehidupan kami. Mungkin kesusahan, mungkin penderitaan, dan mungkin hal-hal lainnya juga yang sangat sulit. Tapi Engkau telah meyakinkan kami, memanggil kami untuk tetap setia dan taat kepadamu. Dan kami melayani Engkau dengan melakukan kehendak-Mu dan bersaksi sesungguhnya bahwa Engkaulah satu-satunya yang kami puji, yang kami sembah. Kami percayakan hidup kami kepada Tuhan. Gereja-Mu yang kini menderita, jemaat-Mu yang kini menderita, secara khusus karena wabah virus yang membuat dunia ini sakit. Kami percaya Tuhan, bahwa kasih setia dan kasih sayang-Mu akan memulihkan dunia ini kembali menjadi baik. Berkatilah Tuhan orang-orang yang menderita, yang mendapat kesulitan karena dampak daripada wabah yang kini terjadi. Secara khusus juga kami memohon supaya pemerintah ini tetap Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, supaya Bapak Presiden kuat. Kami melihat di samping dia harus memikirkan bagaimana untuk menanggulangi dampak daripada virus ini, tapi banyak juga orang yang merencanakan hal-hal yang jahat baginya. Tuhan bentengi dia dan berikan kekuatan kepadanya, biar dia tetap tangguh Tuhan dalam pekerjaannya untuk memberikan apa yang terbaik bagi masyarakat Indonesia ini. Kami percaya Tuhan, kuasa dan kekuatan-Mu akan melindungi dia, akan menuntun dia untuk memberikan apa yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Ya
Ya Tuhan, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 sampai 2 sambil memberikan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Rencana-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu,